amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk membenteng diri dari sifat riya? Oh, nyindir saya ini ah. Nampaknya nyindir saya ini. Yang riya ini kan yang ceramah kan? Jamaah mana mungkin riya? Saya paling hebat, saya yang paling tinggi, saya yang paling banyak follower, saya yang paling sering di TV One, saya yang paling viral, hidung pun mendongak. Sering-seringlah mengingat mati. Makanya kalau ada orang mati datang, buka penutup wajahnya, cium, terasa sejuk macam es batu. Mengkebumikan orang di kubur, datang, tengok, masuk ke dalam lubang kubur, sambut jenazah, antarkan ke dalam. Sadar diri, tahu diuntung. Hai Abdul Somad, nanti kau mati, kau masuk ke liang lahat, kau masuk ke kubur, yang menemanimu hanya amal soleh. Jamaah dari Selat Panjang sebanyak ini nih ya, ada yang mau masuk ke kubur Abdul Somad agak semalam? Ada? Mana ada? Matilah sendiri. Ibu yang sayang sama bapak, kalau bapak meninggal nanti ada di antara ibu yang mau masuk ke dalam? Mana ada? Walaupun ibu menangis, abang, yang lain pun menahan pula, jangan masuk bu, jangan. Padahal kalau kita biarkan, bukan dia mau masuk. Maka nanti kalau ada perempuan menangis pas suaminya mau dikubur, jangan ditahan, biarkan aja. Tengok, mau nggak masuk? Nah, masuklah, masuk. Mana ada? Sandiwara dia aja tuh. Oleh sebab itu, maka ketika kita mengingat mati ini, bangkit semangat kita. Jangan lagi di wallpaper itu gambar artis, jangan lagi di HP itu gambar-gambar dunia, tapi buatlah gambar liang lahat. Ustadz, HP Ustadz gambar apa? Saya pun lupa apa gambarnya. Oh, tak ada, gelap aja. Malam. Kalau siang baru dia terang. Gelap aja, tak ada apa-apa. Dulu pernah saya buat gambar liang lahat, supaya asal menengok datang orang nelpon, ingat mati. Asal tengok. Asalnya saya robah gambar liang lahat ini ketika saya sedang sendiri malam-malam nyetir jam 2, masuk telepon di bawah pokok rambung karet. Datang pula, takut saya. Oleh sebab itu, buatlah sesuatu yang selalu mengingatkan kita pada mati. Mengapa disuruh selalu baca Yasin? Karena dalam Yasin kita diingatkan bahwa kita nanti akan mati. Abdul Somad ini akan mati dimakan cacing tanah dan akan dihidupkan Allah lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kau akan balik menghadap Allah. Apa yang kau bawa? InsyaAllah ingat-ingat mati ini hilang riak, hilang riak. Apa hukumnya berbicara dan bersalam-salaman waktu khotib sedang khutbah Jumat? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah kamu jamaah berbicara. Wa may yatakallam, siapa yang berbicara, fala faqad lagha, dia sudah melakukan perbuatan lagha. Arti lagha sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, tiada Jumatlah baginya. Makanya kalau sudah khotib naik mimbar, datang kawan ngajak ngobrol, gimana acara kita nanti sore? Jadi kita main futsal. Gak boleh bicara, gak boleh. Kalau ada kawan ngajak bicara, diam saja. Idza qulta li sahibika ansik, kalau kau katakan ke kawan di sebelahmu, diam, faqad laghauta, kau sudah melakukan sia-sia. Kalau sekedar salaman, Pak Ustadz, tak apa-apa, assalamualaikum. Karena salaman adalah doa. Bagaimana kalau khotib yang berbicara kepada jamaah? Boleh atau tak boleh? Boleh. Mana dalilnya? 3 dalil.
Tiga dalil khotib boleh bicara kepada jamaah. Pertama, Nabi sedang khutbah, ada sahabat masuk masjid, tiba-tiba duduk. Kata Nabi, "Qum!" Berdiri, berdiri. Kamu yang baru masuk tadi, berdiri, berdiri. Salat sunat 2 rakaat. Itu dalil khotib boleh bicara kepada jamaah. Dua, ketika Nabi sedang khutbah, cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kamar Nabi. Di belakang kamar Nabi, kamar Fatimah dengan Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain anak kecil, lari-lari, lompat-lompat, berkelahi berdua, biasa anak kecil. Turun Nabi dari mimbar, melerai cucunya, digendong. Lalu apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang betullah harta dan anak cucu ini ujian dari Allah. Itu dalil khotib boleh turun ke bawah, boleh ngomong pada jamaah. Makanya nanti kalau ada khotib turun ke bawah menertibkan, mana. Tapi jangan pula khotib turun mau menertibkan parkir. Tiga, ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu Masjid Nabawi. Halakatil amwal. Pintu sebelah kanan ada 3, babul Baqi, babu Jibril, babun Nisa. Pintu sebelah kiri babus Salam. Nabi sedang khutbah, datang Arab Badui. Apa kata Arab Badui? Halakatil amwal, kampung kami kering, hancur, tolong doakan supaya turun hujan. Nabi langsung berdoa di atas mimbar, aghithna. Diangkat Nabi tangannya ke atas. Jubah Nabi itu lengannya besar, ketika diangkatnya tangannya ke atas, turun jubahnya sampai sahabat di bawah itu berkata, aku melihat dengan mata kepalaku bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Nabi itu saking putih kulitnya, ketiaknya pun putih. Orang kita putih, ketiak hitam. Nabi angkat tangannya, turun lengan bajunya. Nabi itu berdoa begini, aghisna, di atas mimbar, minta istisqa, hujan di atas mimbar. Aghisna, 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 kata Nabi. Selesai salat Jumat, sahabat turun, dipijakkan kaki sahabat ke pasir, basah pasir kota Madinah. Antara khutbah ke salat berapa jaraknya? Tak berjarak doa Nabi, langsung hujan turun. Itulah maka saya sampai sekarang takut sholat istisqa. Takut setelah sholat jamaah datang, Ustaz kenapa tak hujan-hujan? Seandainya saya sholat istisqa, lalu datang jamaah komplain, Ustaz kenapa tak hujan-hujan? Kata Ustaz Nabi itu begitu angkat tangan langsung turun hujan. Ustaz tadi berdoa kenapa tak turun hujan? Kita udah kehilangan jawaban, tentu otak kita main kan. Kira-kira apa jawabannya? Karena yang ikut membakar tuh ikut juga berdoa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang khutbah Jumat. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu ketika khotib sedang khutbah, dia main-main batu, sia-sia Jumatnya, tak ada pahala Jumatnya. Waktu itu lantai Masjid Nabawi tak ada karpet, lantai Masjid Nabawi pasir, miskin, susah. Di pasir itu ada batu. Datang sahabat, ada satu sahabat Nabi, dimain-mainkannya batu. Kata Nabi, man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu, maka tiada Jumat baginya. Sekarang jamaah bukan main batu, main HP. Lama khotib tuh khutbah, di fotonya khotib. Lama betul khotib nih. Siapa yang main-main HP ketika khotib sedang khutbah, faqad lagha. Oh, ustaz nyindir kami yang main HP sedang ceramah. Enggak, kalian kan merekam, bagus, streaming, tak apa-apa, like and share. Ini tentang pertanyaan pertama, tentang pentingnya mendengar khutbah Jumat. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya kalau sholat Jumat tidak main-main batu, tidak main-main HP, tidak ngomong sama kawan. Terus
Ini lebih parah lagi, karena tujuan sholat Jumat adalah mendengar khutbah perempuan. Kenapa tak sholat Jumat? Kenapa tak wajib perempuan sholat Jumat? Karena suaminya mendengar khutbah Jumat, balik suami dari sholat Jumat, dipanggilnya istrinya, oh my darling, my sweetly, buah hati belayan jiwa, abang mau menyampaikan kepada engkau tentang isi khutbah Ustadz Abdul Somad tadi waktu sholat Jumat. Apa kata Ustadz itu tadi bang? Kata Ustadz Somad, takutlah engkau kepada Allah, karena surga terletak di bawah tapak kaki laki. Dia tak tahu istrinya tadi streaming mendengarkan khutbah. Perasaan tadi tak ada Ustadz ngomong gitu bang. Sebetulnya abang tambah aja sedikit. Apa yang bisa kita lakukan kalau sudah terlanjur kredit pada bank konvensional? Nasi sudah menjadi tai ayam. Orang makan riba, bapak cerita bubur juga lagi. Lunasi aja lah. Kalau ada yang bisa dijual, jual ini, bom ini, bam, lunas. Karena menghilangkan barokah. Lebih baik 36 zina daripada makan riba. Maaf. Orang yang mendatangi emak kandungnya sendiri, maaf, beribu maaf. Kalau tak bukan karena hadis Nabi, tak saya sebutkan dalam masjid. Malu saya menyebutkannya. Orang berzina dengan mak kandungnya sendiri lebih ringan daripada riba. Makanya kalau ada yang bisa dibom, jual tanah ini 2 hektar, tutupkan utang ke konvensional ini, bom, selesai. Ada tak yang bisa dijual? Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya bomkan ini meledak semuanya Pak Ustaz. Lunasi aja lah, lunasi aja. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya seorang pelajar Ustadz. Saya menyukai seseorang. Alhamdulillah. Daripada suka tiang listrik, bagaimana tips agar saya bisa fokus belajar Ustaz? Makanya sekolah di pesantren. Di pesantren tak ada perempuan. Kalaupun ada perempuan dipisah di pesantren. Saya dulu sekolah di pesantren, santrinya 1.800 laki-laki semua. Nengok perempuan cuman hari Ahad aja, hari Minggu, hari Ahad. Itu pun nenek-nenek yang jenguk cucu. Tapi karena jarang nengok perempuan, nenek-nenek itu pun cantik nampak. Makanya selamatkan anak-anak kita. Saya tak bisa menjamin anak SMP, anak SMA tak pacaran. Sekarang anak SD pacaran sama anak TK. Tengok itu video-video yang dikirim orang di grup-grup WhatsApp, di grup kejadian-kejadian, kekacauan. Anak SD membawakan kue ulang tahun ke pacarnya, ganti-ganti cincin. Ada bapak dapat? SD dikarbit anak-anak kita sebelum dewasa. Tidak ada solusi jalan menyelamatkan anak-anak kecuali pondok pesantren. Daftarkan. Tak ada halangan bagi orang sholat panjang untuk memasukkan anak ke sekolah-sekolah pesantren. Ini tak lama lagi masuk tahun ajaran 2020. Anda dari sekarang booking tempat masukkan. Tapi Pak Ustadz, kami sudah daftarkan anak kami belum bisa diterima juga. Kenapa belum bisa diterima? Karena lokalnya kurang. Bawa kelas semen ke situ. Datang ke Ustadz Fauzi. Assalamualaikum Ustadz Fauzi. Apa lagi yang kurang? Berapa sak semen? Berapa batu bata? Berapa batu kerikil? Berapa kosen? Berapa pintu? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Yang punya rumah besar tinggal, yang punya tanah luas tinggal, yang punya speed banyak tinggal, yang kekal abadi mana? Tuh, satu kelas dari saya, satu kelas dari saya, satu peta dari saya. Itulah yang akan kekal abadi setelah kita mati. Shadaqatun jariyah.
Sedekahun jariyah. Besok kita akan bersama tabligh akbar di sana, membangkitkan semangat kita insyaallah. Amin. Jadi Pak Ustadz, tentang anak yang pacaran tadi, kalau sanggup nikah. Mana mungkin saya nikah baru kelas 3 SMP? Banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak olahraga. Berenang itu agak sejam, itu hilang nafsu. Apalagi kalau agak-agak ke tengah sedikit, kau hilang sekalian. Makan ikan paus. 2. Macam mana cara membayar solat lama yang sudah kita tinggalkan? Namanya solat qadha. Tadi habis solat isya, langsung habis zikir doa tegak solat qadha. Usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Kalau cash adaan, membayar utang qadhaan. Usolli fardal subhi, besok subuh. Usolli fardal subhi rakataini ada. Usolli fardal subhi rakataini makmuman qadhaan. Habis salat zuhur 4 rakaat. Usolli fardal zuhri 4 rakaatin qadhaan. Tapi besok habis salat subuh qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Salat apa dia? Ba'diyah subuh. Mana ada? Oh qadha ya? Iya, banyak utang. Berapa lama membayar qadha utang ini? Seberapa lama ditinggalkan. Habis satu salat fardu qadha, habis satu salat fardu qadha, habis satu salat fardu qadha. Berapa lama kamu meninggalkan salat? 30 tahun Pak Ustaz. Gantilah 30 tahun. Salat 2019 lunas 2049. Kalau mati sebelum itu, alhamdulillah, utang sudah dihitung lunas, pemutihan. Innamal a'malu binniyat. Jangan gara-gara saya jelaskan qadha malam ini, lalu besok semuanya mengajukan cuti ke Pak Wabub. Semua PNS meranti mengajukan cuti setahun mau mengqadha. Bukan gitu cara. Mengqadha salat itu tetap normal macam biasa. Habis besok satu, qadha satu. Habis satu, qadha satu. Habis zuhur, qadha zuhur. Habis asar, qadha asar. Habis maghrib, qadha maghrib. Sampai nanti akhir. Kalau segan di masjid, balik ke rumah. Mudah-mudahan bernilai amal lah pengajian kita malam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian 60 menit, tanya jawab 30 menit, 1,5 jam kita bersama. Kita berharap yang sudah kita bahas tadi kita amalkan, karena tak ada guna ilmu kalau tidak diamalkan. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa memohon barokah kepada Allah. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita dapat asuransi kematian, macam aksiden tu kan dapat asuransi, boleh tak kita hajikan bapak kita yang aksiden itu? Dia dapat asuransi, duit asuransinya sendiri kita bayarkan tuh hajinya, boleh apa tidak Pak Ustaz? Hukum asuransi ada 2, kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Pertama kata dia asuransi ini hukumnya haram karena macam judi. Ada orang yang sudah bayar tiap tahun tak mati-mati, tak dapat. Ada baru bayar hari ini, besok batuk mati, langsung dapat. Macam judi, maka duitnya haram. Kata pendapat pertama. Kata pendapat yang kedua halal, karena dalam asuransi itu ada tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oke, saya husnuzan. Mungkin saudaraku yang bertanya ini dia pakai pendapat fatwa yang kedua bahwa asuransi itu halal, boleh, maka diambilnya duit asuransi almarhum tadi. Maka itu pemiliknya siapa? Pemilik duit asuransi peninggalan almarhum bukan milik almarhum, karena orang meninggal dunia tak punya harta, berpindah tangan kepada ahli waris. Jadi kalau tinggal 100 juta bagi, emak masih ada emak berapa dapat? 1/8. Jadi emak 100 juta, emak dapat 12,5 juta. Tinggal 87,5 juta. 87,5 juta bagi lidzakari mislu hadzil unsayain.
anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jangan duit itu langsung memberangkatkan almarhum pergi haji, karena sedang duitnya belum dibagi. Setelah dibagi baru tanya, abang-abang, adik-adik, kita sudah dapat semua? Sudah. Bagaimana kalau kita hajikan orang tua kita ini? Setuju. Berapa ongkos berangkat haji sekarang? 50 juta. 10 dari kamu, 10 dari kamu, 10 dari kamu. Dari emak tak usah lagi, karena emak cuma dapat 12,5 juta. Maka patunganlah anak-anaknya ini untuk memberangkatkan haji, namanya badal haji. Badal haji boleh, membadalkan haji almarhum orang tua sudah meninggal dunia boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah, kata sahabat Nabi, labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Siapa subrumah itu? Saudaraku. Kata Nabi, kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan orang lain, namanya badal haji. Tapi jangan sampai bapak ibu di Selat Panjang kena tipu sama mafia badal, ambilnya duit 1.000 rial, 1.000 rial, 1.000 rial, padahal tak dibuatnya. Hati-hati juga, banyak juga Abu Lahab, Abu Jahal. Dalam doa solat duha ada kalimat, wa innaka haraman fatahhirhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Selat Panjang. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, keluarkan ke Selat Panjang. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh di tengah laut, dekatkan ke Selat Panjang. Nah, ini yang jadi masalah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki kami itu haram, maka halalkan. Rezeki kami haram Pak Ustaz, tolong halalkan. Apa maknanya? Apabila rezeki kami itu haram, maka tolong halalkan, tolong sucikan. Bapak berdagang, berniaga di pasar, apa yakin tidak terjadi di sana kelupaan, kelalaian, salah timbang, silap, khilaf, salah? Apa yakin? Mana mungkin? Pasti ada silapnya, pasti ada salahnya, tapi bukan disengaja. Jangan timbangan itu di setel 1 kilo tapi 7,5 on, lalu berdoa, ya Allah kalau haram tolong halalkanlah. Bukan begitu maknanya. Mungkin salah, tersalah, tersilap, terkeliru. Ya Allah, rezeki kami ini mungkin tersilap, tersalah, terkeliru, tolong. Makanya jangan macam-macam dengan timbangan. Ada satu surat khusus tentang timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia membeli, dia minta penuh. Kurang itu, kurang 1 on, kurang 1 mata, penuhkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang barang orang selalu curang. Ada ibu-ibu ni kalau membaca Quran tak nampaknya titik ya, titik nun, titik ba, titik ta. Tapi kalau beli ikan di pasar nampak kurang. Ibu yang matanya tajam nengok timbangan, lanjutkan, pertajam, gosok lagi. Karena ibu sudah menyelamatkan pedagang-pedagang dari makan haram. Doa saat sujud apakah boleh dilafazkan kalau doa itu bahasa Arab tapi bukan dari Quran? Boleh. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kebetulan dia pernah di pesantren, dibuatnya doa pakai bahasa Arab, boleh. Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan jamilatan. Ya Allah, kasihlah aku bini kedua cantik. Itulah ibu. Makanya kalau suami berdoa jangan ibu aminkan aja. Amin, amin. Tanya dulu doa abang ini apa. Nanti amin-amin kejadian baru tahu. Tapi kalau doanya pakai bahasa kita tak boleh.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, iko banyak bananan kan dimintakan anak patamu ulun balakinan kadua ulun babininan ka ampe bacarai pulau. Tak boleh, batal salatnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, iki wis perang-perang dino bojone urung teko piye iki. Batal salat. Asal keluar dari mulut itu selain dari bahasa Arab maka batal. Makanya orang yang latah jangan kita kejutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dar, copot. Batal salat. Karena copot bukan bahasa Arab. Ar-Rahmanir Rahim. Tuslo kantui gitu. Batal salat. Rusak. Makanya orang yang latah, satu cara obat latah banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir salah satu terapi menghilangkan penyakit-penyakit. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak-banyak berzikir menyebut Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ini semua ditulis nih kan tuh zikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabil. Terus keliling. An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqil Warithur Rasyidus Sabur Allazi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini Asmaul Husna keliling. Yang nanti sampai anak kita bertanya, mama, cantik kaligrafi di masjid salat panjang tuh ya? Iya. Apa bacaannya mah? Jangan tanya. Saya ada lihat YouTube di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid karena dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad Imam. Melihat keadaan sekarang, umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain, karena kalau tidak umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah bertanya, asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya, cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id menurut ilmu usul fiqh. Wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram
lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum dua baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran, tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran, tapi hidupnya mencari pembenaran. Kadang-kadang kita menghadiri majelis ilmu kuliah, ianya tidak begitu menarik. Salahkah jika saya membaca Quran ketika tuan guru berceramah? Saya berceramah, dia baca Quran di hadapan saya suruh pergi balik. Sebab menengok dia, saya tak bahagia. Dia menyepelekan saya, dia anggap saya TV rusak. Kita ni ada adab. Ulama dulu melihat saya termasuk ustaz yang tidak keras dalam masalah adab menuntut ilmu. Bila ada pelajar menoleh ke belakang, saya maafkan. Tapi jangan cuba pada Ustaz Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Dia ketat dalam masalah ini. Kerana dia dulu belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga begitu. Kepada tuan-tuan gurunya. Sekarang ada orang, dia anggap ini, dia duduk semau. Tapi sehari ini orang sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah, daripada tidak. Kalau hukumnya daripada tidak, saya ni termasuk ustaz daripada tidak sama sekali. Tapi ada ustaz yang serius, memakai sorban, memakai jubah, maka dia harus juga iltizam dengan waktu, dengan adab-adab menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kalau nak baca Quran, pergi baca Quran. Kalau nak mengaji. Isu kanak-kanak bising di masjid, berlari semasa kuliah dan juga berlari di celah saf. Ada ustaz menyatakan bahawa memang fitrah anak-kanak suka bermain, merujuk kepada alasan di bawah bahawa kanak-kanak bising tak perlu ditegur. Satu, perbuatan Nabi mendukung cucunya Umamah waktu mengimami solat fardu menunjukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. Dua, sebuah hadis lain pula Rasulullah memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan Husain memanjat di belakang baginda dan bermain-main di atas belakang. Tiga, dipetik pula pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tak lagi mendengar bunyi bising gelak tawa kanak, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda. Soalan, betulkah kanak-kanak bising dalam masjid tak perlu ditegur? Walaupun kebisingan itu menimbulkan rasa tak senang di kalangan jamaah, tak dapat fokus pada kuliah ataupun solat. Satu, apa peranan pengurus dan pimpinan masjid? Dua, apa peranan ibu bapa sendiri membiarkan kanak-kanak? Tiga, apa peranan jamaah yang lain? Pertama, sobi. Kedua, mumayyiz. Ketiga, amrat. Sobi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah.
Bila kita tegah dia, dia pula berbalik. Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Seorang sembahyang, pakcik tua berkacamata, dia letak di bawah. Budak-budak lari-lari. Dia cemas menengok tu. Ini 1, 2, 3, 4 tak boleh bawa. Yang boleh dibawa mumayyiz, dia belum akil baligh tapi dia sudah boleh menerima amaran, maka dibuatkan satu saf di belakang, satu saf. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Anak-anak yang belum akil baligh dibuat satu saf di belakang. Apakah anak kanak-kanak ini memutus saf? Kanak-kanak tidak memutus saf dengan 2 syarat. Yang pertama, dia sudah berkhitan, kerana bila belum berkhitan ada najis di ujung. Yang kedua, kanak-kanak banyak wuduknya tak sempurna, dia ambil air, dia gosok-gosok saja biji mata dia. Nah, kalau wuduknya tak sempurna, dia boleh memutus saf. Oleh sebab itu, bila ada ihtimal, maybe dah sunat ke belum, dah berkhitan ke belum, betul ke, maka daripada dia mengganggu, dibuatlah satu saf di belakang. Ada satu orang dewasa, saya masuk ke Masjid Raya Riau, ada seorang dewasa membawa kayu rotan. Saya tanya, ini nak pukul anak-anak kah? Tidak, lantai sahaja, dia nak tengok. Nanti selepas itu barulah dia salat. Sama seperti security penjaga raja tuan imam di Masjidil Haram, lepas 10 orang tidak salat, lepas itu barulah mereka salat untuk yang kedua, demi untuk menjaga. Maka ini kata pepatah Melayu, menarik rambut dalam tepung, tepung tak rusak, rambut ditarik. Jangan kata anak-anak jangan bawa masjid. Bila anak-anak tak ke masjid, bila kita mendidik anak datang ke masjid, tapi semua anak kita bawa ke masjid, orang yang naik darah pula mengamuk. Hilang kaji bahagia malam ni. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah, maka kita bawa anak yang mumayyiz, letakkan dalam satu saf di belakang, ada satu orang menjaga, maka insya-Allah selamatlah anak kita dan ibadah orang tuanya pula selamat. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majlis ilmu. Kalau saya cakap bahawa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah, daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum. Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan solat di sana mendoakan engkau? Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk solat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahwa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada ahlus suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan. Afshus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Wa tusalli wad nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang, sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama,
mereka mewajibkan beriman kepada imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada imam 12. Dua, mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahawa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahawa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahawa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4, mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada yabdu, bada yabdu, tidak tahu. Maka muncul nasakh, nasikh, mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil kerana menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah. Bila banyak ahlu sunnah, kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim, padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas solat subuh doa laknat sanamai Quraisy, Allahumma al'an sanamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah 2 berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdus Somad. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Apakah assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kalau pagi, maknanya untuk kamu-kamu yang penghuni surga, assalamualaikum. Untuk kamu yang di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka, selamat pagi. Pagi ini saja selamat. Mana boleh macam itu?
assalamualaikum, selamat kamu di dunia, assalamualaikum, selamat kamu di akhirat, assalamualaikum, selamat kamu dari neraka. Itu makna assalamualaikum. Kenapa mereka tak selamat? Mereka ingin selamat, cukup katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khitan menyusul belakangan. Jika Allah mengizinkan, mana yang lebih utama, berjihad di Burma atau di Suriah atau di Palestina? Mana yang lebih dekat dahulu dan sesuai dengan kemampuan kita? Yang paling dekat adalah pergi ke Bangladesh, dari Bangladesh masuk ke Arakan untuk menyelamatkan Rohingya. Kalau lebih daripada itu, maka pergilah berjuang ke Suriah. Kalau lebih daripada itu, maka datanglah ke Palestina. Kalau kedatangan kita membantu umat Islam, saya tak ingin membaca newspaper, website internet, 3 orang Kuala Lumpur terbengkalai di Palestina kerana belum dapat nasi. Apakah kedatangan kita itu meringankan mereka atau memberatkan mereka? Bila kita tak mampu, kita tak perlu datang, kita kirimkan saja wang kita untuk belikan selimut mereka, untuk bantu perjuangan mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat perang, membelikan biaya perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Bagaimana hukum haji Pak Ustaz? Hukum haji menurut Quran Pak Ustaz, harus ada Quran dan hadisnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi siapa yang mampu. Ibu bapak yang tak mampu haji tak boleh. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah, balasannya surga. Kalau tak mampu gimana? Jadi gimana kami masuk surga Pak Ustaz tidak haji? Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, didik dengan baik, masukkan ke daya, wasawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah. Kau tidak haji tapi anakmu kau didik, kau masuk surga. Kau haji tapi anakmu kau biarkan pakai celana jin, baju hantu, malah kau masuk neraka. Oleh sebab itu maka jangan berkecil hati kalau tidak bisa haji. Sebab antri menunggu 20 tahun Pak Ustaz. Apakah wajib atau tidak? Haji tetap wajib walau berapa tahun pun. Oleh sebab itu store ONH, ongkos naik haji. Makanya yang muda-muda bangkit semangat, tanam kelapa. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kelapa? Saya nampak kelapa. Beli tanah mereka tanam kelapa. Setiap tanam kelapa niatnya mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Tanam sawit, mau berangkat haji. Begitu. Maka Allah akan sampaikan niat innamal a'malu binniyat. Ada orang nanam cabai, cabainya sekali panen 200.000. Datanglah kawan kita menawarkan umrah. Ibu, ayo berangkat umrah bersama kami ya. Mana mungkin saya bisa berangkat umrah 24 juta. Cabai ini sekali panen 200.000. Bayar aja DP-nya dulu Bu, 500.000. Akhirnya dia bayar 500.000. Apa yang terjadi? Hebatnya niat dan doa. Tiba-tiba cabainya sekali panen 8 juta, panen kedua 8 juta, panen ketiga 8 juta, 24 juta. Berangkat dia umrah. Terus story Kijah Nata dari Rokan Hilir Provinsi Riau. Begitulah hebatnya niat dan doa. Doa silahul mu'min. Ada satu kabupaten Bapak Ibu termiskin, tersusah. Bupatinya cerita ke saya, Ustaz Somad, kabupaten termiskin di sini, jemaah haji terbanyak dari sini.
menurut hukum ekonomi ini nggak masuk akal. Kenapa mereka bisa berangkat haji? Karena mereka setiap nanam kelapa mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Dan daerah lain mau kawin lagi. Innamal a'malu binniyat. Sebetulnya usaha ini hanya ikhtiar, sedangkan rezeki itu Allah. Maka Allah kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anak-anak muda bangkit, bisnis, usaha, dagang, tani, kolam ikan, lalu kemudian bayar OMH, store, niat sampai alhamdulillah. Andai sebelum sampai sudah mati duluan, niatnya sudah sampai. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Haji plus ongkosnya 100 mayang emas. Wajib apa tidak Pak Ustaz? Kalau mampu wajib, kalau tak mampu kau besarkan 3 anak perempuan. Jangankan anak perempuan, bini pun belum dapat Pak Ustaz. Ada satu jurus lagi masuk surga. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat dia berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'atain, setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat, sholat isra, sholat duha. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Maka apa kata Nabi? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, status hadisnya haditsun hasan. Dan sebab itu jangan berkecil hati yang tidak bisa berangkat haji, karena pintu haji tidak hanya satu pintu. Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Mudah-mudahan kita ketiga-tiga pintu itu bisa dapat, insyaallah. Amin. Haji berangkat, anak perempuan 3, bisa sholat subuh dan sholat duha, 3-tiganya dapat. Sudahlah enggak berangkat haji, tidak nikah, tak punya anak, sholat subuh jam 8.30. Alhamdulillah. Bagaimana hukum membeli arisan? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Nanti diputar duitnya, lalu kemudian menarik 1 juta. Mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu adalah hukum asalnya boleh. Lalu akadnya apa? Akadnya dain, hutang. Kami 10 orang 100.000, 100.000, kami gocang duit, maka sebenarnya saya berhutang kepada 9 orang. Akadnya itu akad hutang. Makanya sebelum ikut arisan itu jantungnya yakinkan sehat. Karena gini, kalau tidak waktu digocang itu jantung gak normal. Ya kalau nama dia keluar, kalau nama orang lain yakinkan. Nah, yang keluar nama Bapak Bulan, tiba-tiba dibeli. Saya belilah ini kamu ini, kami beli. Berapa kau beli? 1.100.000. Yang 100 itu riba, karena uang beli uang, uang bayar uang, riba. Tapi kalau dia katakan aku pakai punya engkau ini 100 juta, nanti pas nama aku turun engkau yang ambil, tak ada lebih, tak ada kurang, tak ada. Boleh mubah. Tapi kalau dia jual, maka beras dengan beras, gandum dengan gandum, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak, menyebabkan jatuh dalam keadaan riba. Jangan sampai kita makan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang
nanti di akhirat bangkit dari kubur seperti orang yang kerasukan setan. Bagaimana cara hijrah agar istiqomah dari cinta yang haram? Cinta pret. Kalian sekolah aja yang betul. Sekolah Ustaz, saya mau menjalin hubungan ini dengan dia. Setelah melihat wajahnya malam tak tidur, siang tak kenyang, sedang bayang siang dan malam jadi kenangan. La ilaha illallah. Kau sekolah aja. Tamat aliyah ini dari Celenti, nanti sambung. Kalau hebat baca Quran, muhatam Quran, hafal 30 juz, beasiswa menunggu engkau di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pulang kau jadi dokter spesialis, kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Dokter spesialis, siapa yang tak mengejar engkau? Aku aja Ustaz, pewot udah tua lisut, kurus 42 tahun, umur hampir 43. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng ini? Yang penting kalian serius saja belajar sekolah. Tak ada tuh pacaran kalian, pacaran, hamil, muntah-muntah. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Puas, melahirkan anak, mati. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Anak lahir yang menjaganya, menyusukannya, laki-laki apa perempuan? Dia enak aja jalan sana sini. Dia datang-datang sekali jadi modal plastis itu. Jaga kehormatan. Kalau tak juga bisa kalian jaga, nanti saya mintakan import dari Jepang celana dalam pakai gembok. Apakah orang bercadar dikatakan sesat? Jilbab ajaran Islam, cadar ajaran Islam. Maka bolehkah mengejek orang berjilbab? Tidak. Maka siapa yang mengejek orang bercadar sama dengan mengejek orang berjilbab, sama dengan mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak setuju bercadar jangan ejek. Hai perempuan yang bercadar, kalau ada yang mengejek kalian, kenapa kalian bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga keningku, aku bercadar bukan menjaga hidungku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Perempuan yang cantik lebih bagus dia bercadar. Bayangkan kalau ada perempuan cantik dari Kuansing ke Pekanbaru tak bercadar, habislah macet jalan Sudirman, supir-supir angkot bertabrakan. Meleleh ini supir angkot. Bayangkan kalau kalian yang cantik-cantik mahasiswi tidak bercadar, masuk di kelas duduk paling depan. Banyak dosen-dosen tuh menulis whiteboard sampai habis ke lantai. Jadi mahasiswi sekali ya, Pak habis, oh iya, bagus kalian bercadar. Kenapa kalau ada perempuan bercadar kalian aja? Hai ninja nih. Kenapa kalau perempuan bercadar kalian aja, tapi perempuan pakai rok pendek kalian diam? Kenapa kalau perempuan bercadar kalian olok-olok, tapi kalau ada orang yang tidak bertudung kepala kalian diam? Berarti otak kalian sungsang. Ustaz marah? Enggak, lapar aja sedikit. Enggak, bercanda. Saya sudah makan tadi. Makan di hotel, di sini pula makan langsak duku, Masya Allah. Apa hukum sholat orang yang bertatu? Ini mancing-mancing aja. Jawabannya udah banyak, macam-macam video. Orang yang bertatu sholatnya sah karena air wudhu tidak menghalangi. Yang menghalangi air wudhu itu kutek. Tapi kalau daun inai, daun pacar tidak. Yang tak boleh itu kutek. Di atas black kutek, di bawah black tadi. Nah, bagi undangan daki jari kiri pula. Gimana cebok?
Harus cebok, itulah dibuatkan ke bawah. Enak ya, iya. Apa resepnya? Coba tengok anak-anak Alia, ada kukunya panjang. Mana ada anak Alia? Bisa kok tahu? Saya dari Aliyah Nurul Falah Air Mole yang berdiri wudhu. Kuku kami diperiksa dulu itu. Kuku. Nah, mana kuku panjang? Kuku panjang dipukul pakai penggaris Mister. Kuku panjang. Potong. Asfaraka kuku. Inas syaitan yaqulu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Ini kadang kita sholat ruku Allahu Akbar. Panjang kuku kau. Akunya potong aja, potong kuku hari Jumat. Hari Jumat potong kuku, hari Jumat mandi. Hari lain tak mandi. Mau sholat Jumat mandi harum. Jangan sampai masuk masjid kawan ingat Allah, kawan sekolah ingat ketiak. Ketiak. Nah, kok pakailah bulu ketiak dicabut, kuku dipotong. Jangan dibalik, kuku dipotong, bulu ketiak dipotong, kuku dicabut. Bulu ketiak kalau dipotong nanti tumbuhnya kasar, hilang. Itu semua diatur, kuku kaki sampai bulu ketiak sampai semua diatur oleh Islam. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Hai preman-preman yang sudah tobat, yang bertato-bertato, jangan kalian hiraukan cakap orang. Apa itu bertato kok masuk masjid? Aku bertato masuk masjid, kau tak bertato tak pernah ke masjid. Dulu dia preman bertato, sekarang hafal Quran dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Selesai sholat apa kata jamaah? Iku waswa sembahyang tadi langsung sundak sah. Iku imam bawa kau bertato. Setan. Aku memang bertato, tapi aku hafal Quran. Kau tak bertato, kul huwallah aja ya tuh. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Apakah boleh kalau wanita berselawat dengan suara keras atau memakai mikrofon? Karena ada pendapat bahwa suara wanita itu haram, tak boleh didengar. Suara perempuan aurat, tak boleh didengar laki-laki. Mana dalilnya? Ayat Quran. La taqadana bil qawl. Jangan perempuan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Jadi yang tidak boleh itu suara mendayu-dayu, mendesah-desah. Adapun suara bersolawat boleh. Coba ibu-ibu bersolawat. Laki-laki jangan ikut. Saya ajak ibu-ibu bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Ali. Tolong laki-laki yang bersahwat mendengar suara tadi angkat tangan. Ada laki-laki bersahwat mendengar suara perempuan bersolawat? Kalau ada tolong ikat biar kami bawa ke rumah sakit kita. Jadi yang tak boleh itu suara perempuan yang mendayu-dayu, mendesah-desah. Makanya di Indonesia ada Korea perempuan. Siapa dia? Ibu Hajah Maria Ulfa MA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang laki-laki yang angkat tangan. Bu, aku bernafsu dengan.
di belakang pulau masih ada nasi, lanjutkan nyanyi ibu. Kalau sampai laki-laki bernafsu mendengar nyanyi itu, ibu berdosa. Nyanyikan lagu yang tidak membuat nafsu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada nafsu laki-laki mendengar lagu. Jelas. Jadi yang aurat itu kalau bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai, membangkitkan hawa nafsu. Makanya jangan kalian anak gadis bersuara mendesah-desah. Kalau ada telepon masuk, tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Bengkulu. Di mana itu? Los Male, Aceh. Mau apa lo? Jangan bilang bersuara mendesah-desah. Di mana nih? Bengkulu. Macam mencong pula dengan Ustaz, sekarang banyak terjadi bencana, tapi sebagian orang menganggap bencana akhir tahun itu biasa. Bagaimana pandangan Ustaz? Orang yang menganggap bencana akhir tahun biasa itu karena yang belum menimpa anaknya. Coba kalau emak dia mati, bisa dia berkata, di mana emakmu mati? Tak biasa aja. Orang yang menganggap bencana akhir tahun biasa itu karena yang mati orang lain, yang meninggal dunia orang lain. Coba kalau anaknya yang mati, coba kalau istrinya yang mati, coba kalau keluarganya yang mati. Saya mau tengok mana orang yang berkata ini biasa-biasa saja. Coba kalau anakmu yang mati, coba kalau istrimu yang mati. Istrimu mati, biasa aja. Kita cari yang lain. Enak aja berkata demikian. Ambil pelajaran, introspeksi diri. Ini azab Allah, ini teguran Allah. Mari kita takut kepada Allah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak mungkin menganiaya hambanya walaupun sebesar biji sawi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Azab kalau datang tidak menimpa hanya segelintir orang saja, maka semuanya kena. Nauzubillah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena mendapatkan mati syahid karena mereka mati menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Tolak negeri ini dari sabu-sabu narkoba. Tolak azab Allah daripada perbuatan keji dan mungkar. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Jangan pakai narkoba, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai lem kambing. Ini matinya jelek sekali. Kenapa dia mati? Karena narkoba. Keren kan? Kenapa dia mati? Lem kambing. Nauzubillah, berhenti buat dosa. Kalau itu tidak kamu lakukan, layan Allah subhanahu wa yab'atsallahu alaikum iqaban. La yab'atsallahu alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman pada yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan. Pagi petang berdoa, ya Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Musibah tidak diangkat. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berterima kasih kita kepada panitia di Blangpulo. Acara petang ini adalah acara amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dijauhkan Allah kita dari segala macam malapetaka. Gimana cara melupakan mantan? Ini orang susah move on. Yang pertama, buang semua hadiah yang pernah dia kasih dulu. Buang semua. Karena kalau hadiah itu masih kau simpan, setiap kau tengok kau pasti ingat. Kalau dikasihnya kau cincin, buang. Kasih ke saya. Kalau pernah kau dikasihnya rantai, buang. Buang ke toko emas, dapat duit, serahkan. Pernah kau diberinya apa? Tanah itu kau wakafkan untuk masjid. Itu yang pertama. Karena kalau hadiah dia masih kau simpan, setiap menengok hadiah itu itu yang pertama. Yang kedua, dia tersimpan di hati, maka doa kepada yang punya hati Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah lupakan. Yang ketiga yang paling penting, cepat-cepat cari penggantinya. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Macam tak ada aja yang lain. Kenapa mesti dia aja kau ingat? Mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Yang pertama, buang hadiah-hadiah yang dia kasih dulu.
ketiga, maka cepat-cepat cari penggantinya. Ada seorang bapak, istrinya meninggal. Apa kata anaknya? Ayah, ayah jangan takut, ibu sudah meninggal. Ayah bisa pergi terbang ke Surabaya, ayah bisa terbang ke Singapura, ayah bisa terbang ke Makkah. Kemana ayah terbang akan kami biayai. Apa kata ayahnya? Kalian yang kalian pikirkan kemana terbang aku saja, kemana aku enggak usah kalian pikirkan. Jadi kalau ada orang tua kalian meninggal, mak kalian, ayah kalian walaupun sudah tua, nikahkan dengan ibu yang kalian pilihkan. Bukan berarti biarkan dia mati dalam kesendirian. Ini anak-anak tidak berbakti. Jadi jangan sangka masalah mu'af ini hanya pada anak muda saja, pada orang tua pun berlaku juga. Apakah orang bunuh diri wajib dilakukan 4 perkara? Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan mengkuburkan? Ya. Kalau ada nanti di Belangpulo, jangan di Belangpulo lah, tempat lain. Kalau ada nanti orang mati gantung diri, apakah digantung pakai di tiang listrik? Apakah dia pakai minum racun? Apakah dia menikam dirinya dengan samurai? Kebetulan dia dari Jepang, sakit, stres, bunuh diri. Apakah dia tetap dikafankan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan? Ya, tetap berlaku. Mana dalilnya? Nabi tidak menyolatkan orang yang bunuh diri, tapi sahabat Nabi yang menyolatkan, didiamkan Nabi. Itu hadis takriri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri sebagai zajran, teguran, tapi sahabat Nabi tetap menyolatkan. Itu menunjukkan bahwa fardu kifayah tidak gugur. Maka kalau ada orang mati bunuh diri, tetap disolatkan, tetap dikafankan, tetap dimandikan, tetap dikuburkan di pemakaman kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum orang yang mati bunuh diri? Kalau dia bunuh diri minum racun, maka di akhirat dia akan meminum kerak api neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Kalau ada orang bunuh diri karena digantung pakai tali, maka di akhirat dia akan menggantung dirinya di dalam neraka jahanam, khalidan mukhallada fiha abada. Kalau ada orang mati bunuh diri karena menikamkan pisau, tak mati, pisau potong kuku. Tapi kalau dia sampai samurai mati, maka dia akan menikamkan pisau dari api neraka, khalidan mukhallada fiha abada. Maka jangan bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu menganggap selesai bunuh diri, masalah selesai. Dalam Islam masalah tak selesai dengan bunuh diri, karena setelah bunuh diri di akhirat masih menanti azab, khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah kasih dan sayang kepada engkau. Saya sudah puasa sunat Senin Kamis, tapi nafsu tetap tinggi, tak turun-turun. Gimana Pak Ustaz? Senin Kamis masih ada nafsu, ya? Kau tambah lagi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu lebih keras dari Senin Kamis. Senin Kamis cuma 8 hari sebulan. Puasa Nabi Daud 15. Nanti kalau sudah puasa 15 hari masih ada nafsu juga, kau pakai puasa dahar. Puasa Senin Kamis lebih tinggi, puasa Nabi Daud 15 hari lebih tinggi, puasa dahar. Aisyah pernah puasa dahar. Puasa dahar itu tiap hari puasa. Insya Allah nafsu ada, tenaga ada. Lawannya mau mati. Ustaz, apa yang harus kita lakukan agar kelak di surga dapat berkumpul dengan keluarga? Alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah, alhaqna bihim zurriyatahum, kami jumpakan dia dengan anak keturunannya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Bapak kalau mendidik anak, masukkan ke daya, masukkan ke pesantren, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, bangun masjid dia, takut dia kepada Allah, meninggal kita, maka kita tetap akan berjumpa dengan anak cucu cicit kita. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan anak keturunan kita di surga nanti insya Allah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, beriman dan beramal soleh. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad SAW, pelukannya kuat sampai tak lepas. Kenapa kau peluk aku? Aku takut nanti di akhirat tak akan berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Amalku tak banyak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab.
bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibu kalau memang betul cinta kepada bapak dengan alasan Allah, bapak kalau memang betul cinta sayang kepada ibu dan anak-anak karena Allah, didik mereka pendidikan agama, ajak mereka sholat tahajud malam, suruh mereka menutup aurat. Nabi berjanji almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengku Haji Abdul Somad yang kami muliakan, Masya Allah, saya sudah diakui sebagai Tengku Haji Abdul Somad. Apa konsekuensinya? Para pedagang tidak mengeluarkan zakat mal di dunia dan di akhirat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, pedagang-pedagang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak memberikannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yauma yuhma 'alaiha, nanti hartamu itu akan dipanaskan mendidih di kerak neraka, fatukwa biha jibahuhum, akan ditimpakan ke gening, wa zuhuruhum, ke pundak, wa zuhuruhum, akan ditimpakan ke gening, wa junubuhum, ke pundak, ke usus, gening, pundak, usus akan ditimpakan di hari kiamat. Orang yang tidak berzakat, duitnya dibawa ke Makkah, melaksanakan haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah. Kenapa? Karena tidak bayar zakat. Bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, tapi di Aceh namanya tidak Basnas. Bayarlah zakat ke Baitul Mal. Ustaz, gimana kalau kami rajin sedekah tapi tak bayar zakat? Sedekah sunat, zakat itu wajib. Orang yang rajin sedekah tapi